Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hussein dengan NIM 211M162 dengan prodi manajemen. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembangunan yang inklusif. Jadi yang video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang inklusif, yang video yang kedua eksklusif dan sosial, dan yang terakhir ini saya akan menjelaskan tentang pembangunan yang inklusif Jadi pada pembangunan yang inklusif ini saya akan menjelaskan dengan memecah dengan 7 bagian, yang mana satu ada visi pembangunan inklusif, yang kedua pembangunan yang inklusif, yang ketiga pilar pertama, yang keempat pilar kedua, yang kelima pilar yang ketiga, yang keenam pilar yang keenam, yang keempat, dan yang terakhir kesimpulan. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saya akan menjelaskan tentang visi pembangunan inklusif, atau yang pertama visi pembangunan yang inklusif. Jadi semua difabel harus memiliki keterlibatan yang sama dengan yang lain, sama keberdayaannya dengan orang lain, dan juga menikmati hak yang sama dengan semua kalangan. Yang kedua, pembangunan yang inklusif. Pembangunan yang inklusif, strategi utama pembangunan inklusif atau penciptaan lapangan kerja, produksi dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja, atau pelayanan publik dasar dan dukungan. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemberantasan pembangunan yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif. Namun permasalahannya adalah pembangunan saat ini masih berbentuk model pembangunan yang eksklusif, pembangunan yang hanya menyediakan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan yang pencapaiannya, sehingga terkadang terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa peralatan kesejahteraan yang disertai dengan tingginya angka pengangguran, tingkat kemiskinan dan angka rasio yang terdegradasi sebagai akibat proses pembangunan. Banyak kelompok yang terpinggirkan dari pembangunan karena jenis kelamin, etnis, usia, orientasi, eksklusi, kecacapan, dan kemiskinan. Ketidaksejahteraan pembangunan jelas menjadi efek dari model pembangunan eksklusif tersebut. Aset terbesar akan selalu hanya dimiliki oleh sebagian orang kecil. Ada 4 pilar strategi yang menjadi bagian dari strategi pembangunan inklusif disabilitas 2018 sampai 2003 yang berakar pada teori perubahan inklusif difabel yang dikembangkan oleh DFID. Keempat pilar tersebut adalah inclusive education atau pendidikan inklusif. Yang kedua, social protection atau perlindungan sosial. Yang ketiga, economy empowerment atau pemberdayaan ekonomi. Dan yang keempat,
humanitarian atau kemanusiaan. Keempat pilar ini menjadi senjata untuk mengatasi masalah dasar yang dihadapi difabel secara global. 1. Lack of access atau aksesibilitas yang kurang. 2. Negative attitudes and social norm atau stigma negatif terhadap difabel. 3. Lack of efficiency and data atau kekurangan data. 4. Lack of political will atau kekurangannya kemampuan politik. Dan pilar pertama adalah pendidikan inklusif. Laporan dunia difabel dari WHO menemukan bahwa lebih dari 6,5 juta difabel anak di negara dengan penghasilan rendah dan menengah tidak mendapatkan kesempatan sekolah. Selain itu, hanya 33% perempuan difabel dan 46% lelaki difabel yang menyelesaikan pendidikan dasar mereka, dibandingkan dengan 42 yang didapat dari tidak terbukanya sekolah. Adalah kesempatan kerja yang terbatas karena tidak adanya keterampilan yang biasa dipakai sebagai etika bekerja. Ketika tidak bekerja, maka difabel terancam akan miskin dan tidak berkembang secara perekonomian. Bagi mereka yang mendapatkan akses pendidikan, masih ada tatanan lain atau kurangnya guru pendamping khusus atau guru yang memiliki cara pandang yang tepat terhadap difabel, lingkungan yang tidak aksesibel, dan kurikulum pendidikan yang tidak mengakomodasi potensi difabel. Akan mengetahui hasil pembelajaran juga bisa mempengaruhi peluang kerja atau bermata pencaharian. Pilar yang kedua adalah proteksi sosial difabel dan keluarganya harus memenuhi biaya harian yang tinggi, sekaligus hambatan pada pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan berbagai macam kesempatan lainnya. Di tengah belum eksklusifnya kesempatan kerja, difabel melindungi sosial akan semakin mengurangi kemiskinan, memberi difabel lebih banyak kesempatan dan kendali akan kehidupannya, dan mendukung difabel dalam menghadapi perubahan yang ada di hidupnya. Perlindungan sosial akan membawa difabel pada kesempatan untuk mandiri dan merasakan manfaat dari kesempatan pendidikan ekonomi. Pilar yang ketiga, pemberdayaan masyarakat menjadi pilar selanjutnya. Sebagian besar difabel usia produktif tidak bekerja. Jika pun bekerja, mereka memperoleh gaji yang lebih rendah daripada gaji yang tidak difabel. Ada banyak langkah pemberdayaan masyarakat terhadap difabel dengan berbagai macam diskriminasi yang mereka alami. Langkah tersebut seperti karakter ekonomi, hukum dan politik, infrastruktur dan pelayanan yang cukup, serta akses yang sama terhadap sumber daya informasi dan jejaring. Semua itu bisa menjamin akses terhadap pekerjaan yang layak. Pilar yang keempat, aksi kemanusiaan menjadi pilar yang terakhir. Difabel sering terkenal dampak dari konflik dari bencana dengan tidak mampu mengevaluasi diri mereka sendiri, memperoleh posko pengungsian atau memperoleh informasi yang pasti tentang apa yang sedang terjadi di daerah mereka. Selain itu, difabel juga rentan kesetaraan partisipasi politik bagi semua kelompok masyarakat. Bagi masyarakat sipil, ada banyak yang bisa dilakukan. Pertama, masyarakat harus mengubah cara pandang dan persepsi terhadap kelompok masyarakat yang terregulasi. Setelah itu, masyarakat bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan dengan memberikan saran lain. Lalu, masyarakat sipil
perlu untuk memperbaiki pelayanan dan kepada masyarakat eksklusif ketika negara tidak hadir. Dalam pembangunan inklusif dibutuhkan sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran non-akademik dan tidak terlibat langsung dalam pembelajaran non-akademik. Mereka membentuk satu tim, saling bekerja sama, dan proses penyelenggaraan pendidikan berikut tenaga yang dibutuhkan meliputi 1. Sumber daya manusia atau SDM yang terlihat langsung dalam proses pembelajaran, yaitu guru kelas, guru bidang studi, olahraga, agama, guru pandangan berbimbing khusus, guru bimbingan konseling, dan konsultan pendidikan khusus. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pembangunan inklusif akan berdampak positif, mengurangi tingkat kemiskinan, dan banyak bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara, berbagai manfaat pembangunan, dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan. Seluruh didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip hak asasi manusia, partisipasi non-diskriminasi, dan akuntabilitas. Strategi utama untuk pembangunan inklusif adalah menciptakan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang mampu bekerja atau terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar, dan dukungan kebijakan publik yang memadai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.